Totalitas Dr. Harvey Ramolo, SPBTKV, BIMED SC sebagai dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular memang luar biasa. Alumnus FKUI yang meraih gelar Bachelor of Medical Science di Melbourne University Australia ini bisa bekerja seharian siang malam menangani pasien. Dimanapun ia ditempatkan, ia akan merasa beruntung dan berharap itu bisa bermanfaat untuk semua. Ia punya harapan besar yakni agar semua rakyat Indonesia bisa terlayani di bidang kesehatan dengan baik. Bagaimana kiprahnya sebagai dokter? Berikut petikan wawancaranya. Nggak tahu kenapa. Iya. Jadi sewaktu sekolah dulu, awalnya saya kuliahnya itu peneliti medis. Oh gitu ya. Tapi setelah dijalani, wah ini kayaknya kurang cocok nih. Karena ya sebagai laki-laki kan suatu hari kita akan menjadi kepala keluarga ya Pak. Saya lihat senior-senior saya sewaktu itu memang banyak yang pindah ke kedokteran. Wah, saya bilang ya udah, saya coba deh. Saya juga berharap seperti mereka gitu, mengikuti jejaknya. Dan kebetulan ya keterima. Jadi gelar saya itu dok ya? UI waktu itu. Jadi kebetulan ada program internasional waktu itu, kuliah di UI kedokteran, lalu ke Melbourne untuk ngelanjutin kuliah penelitiannya. Jadi gelarnya tuh 2, dokter umum pada saat itu dan peneliti. Sorry, di Melbourne University of Melbourne. Oh di situ ya. Jadi saya ya berusaha menjadi lebih baik gitu, ngelihat ya banyak senior juga kan yang oh ini kakak ini jalannya seperti ini gitu, oh iya dia bagus, kita coba ikutin. Awalnya nggak ada satu aspirasi sendiri tuh, awalnya nggak ada. Namanya masih muda mungkin ya. Betul. Kerjaannya juga main bola, main sana sini, nilai pas-pasan, keterima nggak ya ini. Tapi untungnya saat itu keterima. itu rahasia Tuhan itu. Itu rahasia. Nilai kok ya 6 melulu daftar, ini anak mungkin ini pas-pasan pula nih anak gitu kan. Tapi pasti ada sesuatu yang punya nilai kenapa dokter bisa masuk. Makanya ya saya berhutang budi sama guru-guru saya. Apa yang mereka lihat di saya pun nggak tahu sampai hari ini. Biasa-biasa aja tapi diterima saat itu. Luar biasa. Bahkan sampai ke Melbourne ya dok ya. Tapi keluarga ada yang dari dokter? Kebetulan keluarga inti saya tuh nggak ada yang dokter. Tapi paman dan tante saya betul ada yang jadi dokter dan dokter gigi kebetulan kebanyakan. Tapi bukan terinspirasi oleh beliau atau memang? Enggak sih. Mungkin gini, karena ayah, ibu, nenek semua itu lebih ke arah bisnis ya. Dan saya itu dilihat kurang berbakat tuh. Ini anak ngitung uang juga salah melulu, mending sekolah aja deh nih. Kagak bener nih kalau buka bisnis bangkrut ini anak. Jadi akhirnya ya disuruh sekolah lebih tinggi. Dan kebetulan ya saya dan 3 bersaudara. Saya setelah lulus dekat sama guruku, juga magang, terus sekolah lagi menjadi spesialis. Adik saya yang kedua juga spesialis bedah, yang laki-laki. Yang paling kecil adik saya tuh pengacara. Jadi kalau spesialisasi saya itu bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Kami kebanyakan operasi organ-organ yang berada di rongga toraks atau rongga dada. Jadi saya operasinya itu dinding dada, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sih di satu tubuh ya, vaskularnya itu di satu tubuh. Tapi awalnya itu kebetulan saya sempat magang dengan salah satu guru saya di Harapan Kita, Dr. Tarmizi Hakim. Beliau inspirasi juga buat saya. Gitu. Beliau salah satu ahli bedah jantung. Wah, saat itu berkesempatannya, ya memang rahasia yang di atas ya. Diberikan kesempatan, saya juga nggak tahu. Saya tuh ngerasa nggak layak sebetulnya, tapi ya bisa dekat dengan guru-guru. Di situ ada Dr. Maizul, Dr. Diki Fahri,
terus juga membuat satu event untuk mereka, jadi dekat dengan guru-guru di rumah sakit lain juga, Dokter Agung di Persahabatan, Dokter Wuryantoro di RSCM, dan itu ya melihat mereka sehari-hari ya, saya berharap bisa sedikit lah kayak mereka gitu. Dan pas mendaftar diterima juga untungnya. Itu yang awalnya sih melihat kerjaan mereka sehari-hari dan dedikasi mereka bagaimana mengembangkan ilmu ini di Indonesia. Gitu. Saya tuh melihat mereka kayak jauh banget di atas gunung gitu. Pengenlah sedikit gitu bisa mirip kayak mereka. Oh iya dikit lah biar mirip sedikit seperti mereka, dan ya sejauh ini sih sudah mendekati. Enggak juga. Dan sejauh ini sih masih jauh di bawah. Wah ini gimana ini? Kan tapi semoga nggak membuat mereka malu lah ya. Aduh, ya sekilas sih ya. Karena Dokter Parmisi aja sukses itu di atas. Mungkin teknik ya. Tekniknya, tapi itu pun sebetulnya bukan hanya saya sih. Itu rame-rame sih dengan teman-teman semua kita membuat satu kebiasaan lah gitu. Kalau saya kerjanya kebetulan di Rumah Sakit Kanker Darmais, pusat kanker, dan kami banyak melakukan hal-hal yang ke arah keganasan tentu aja. Nah, itu ada yang di paru-paru dan ada yang di dinding dada. Iya. Gitu. Jadi Dokter Ati dan saya waktu itu membuat banyak kebiasaan sendiri tentang rekonstruksi dinding dada bila keganasannya sudah terkena IGA. Gitu. Dan tapi ya itu enggak, ya memang apa ya, bukan sesuatu yang hebat tuh enggak, memang sudah ada yang ngerjain, kita bedain sedikit doang. Oh, tapi dokter mengakui terobosan nggak? Karena sebelumnya kan memang ada modifikasi sedikit ya untuk itu. Sedikit ya, sedikit, nggak banyak. Sebetulnya ini setiap dokter kan berbeda-beda ya Pak. Kalau saya kebetulan banyak bertemu dengan tadi pasien keganasan atau pasien-pasien yang membutuhkan akses pembuluh darah. Akses pembuluh darah ini bisa untuk cuci darah atau untuk dilakukan pemberian kemoterapi gitu. Nah, dan kebanyakan karena saya mayoritas kerjanya di Darmais, tentu pasiennya banyak yang kondisinya sudah lanjut keganasannya. Memang sebagai seorang yang biasa-biasa aja ya, kita kan semua manusia ya, melihat seseorang yang menghadapi penyakit yang segitu beratnya, saya sih pribadi nih, kalau ini pribadi berharap agar mereka tetap nyaman gitu. Agar mereka bisa melewati semua ini tapi masih bisa tersenyum lah. Walaupun pengobatan itu terkadang tidak bisa menyembuhkan secara sepenuhnya ya, tapi harapannya sih mereka tetap bisa melalui hari-hari mereka dengan nyaman, dengan pelayanan yang tidak membuat mereka tambah stres lagi. Saya sendiri sih harapannya, walaupun itu satu operasi besar atau hanya bertemu di poliklinik, itu mereka bisa gitu datang dan menikmati gitu pelayanan ini, walaupun terkadang masih jauh ya dari ideal, apalagi kita ngomongin BPJS. Banyak yang harus menunggu dan lain-lain, tapi dari Kementerian Kesehatan juga semuanya lagi berusaha bagaimana cara membuat waktu tunggu ini berkurang, bagaimana mereka nyaman menunggu karena sakitnya pun kan berat. Itu setiap hari dievaluasi dari direksi, dari manajemen, dari juga Kementerian Kesehatannya, bagaimana sih kita bisa tetap melayani mereka sebagai satu sosok manusia dengan layak gitu. Nah itu yang
perjuangannya mungkin akan panjang. Dari parkir dulu deh, itu selalu kita usahakan tuh, selalu, walaupun itu pasti nggak akan sempurna, terlebih lagi banyaknya pasien yang akan datang ya kalau layanan BPJS, tapi ya itu nggak boleh berhenti berusaha dan berdoa gitu. Jadi kalau saya sendiri ditanya perasaan tadi ya, mau itu operasi besar atau layanan apapun, ya yang penting kita bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka melupakan sejenak lah, mereka lagi menghadapi nih satu penyakit yang berat, datang seperti ngobrol sama temannya gitu. Dan ya ini kita harus melakukan ini, operasi ini, atau pemberian obat ini, dan lain-lain. Walaupun itu juga terkadang berat untuk tubuhnya, mereka nggak tambah terbebani. Itu sih harapan ya. Dan yang lebih penting lagi, karena ya saya beruntung sih bisa kerja di rumah sakit Pondok Indah yang di Puri dan juga di Buddha Suci, di Suci Hospital. Itu membuat saya juga terkadang lebih introspeksi diri gitu. Kalau saya bisa ngasih layanan yang lebih ke seseorang yang membayar, itu kan nggak boleh saya tidak memberikan yang sama ke pasien-pasien BPJS. Karena sama manusia, itu yang kadang-kadang masih berat itu. Kadang waktunya itu yang kadang kita lupa, kita harus luangkan ya. Ajak ngobrol aja itu seneng tuh kadang-kadang, tapi itu ya kita keterbatasan juga memang masih belum sepenuhnya berhasil menurut saya. Tapi langkah-langkah dari teman-teman Kemenkes untuk transformasi kesehatan, terutama di 1-2 tahun ini terasa sekali sih usaha mereka untuk merubah gitu. Nggak usah deh kita lihat apa yang orang ngomong tentang kita, tapi kita rubah dulu layanan kita. Nah itu 1-2 tahun ini lumayan banyak perubahannya, dan ya kita jalani, semoga bisa lebih bagus. Jadi dokter sekarang di Pondok Indah, RSPI ini? Iya, kalau saya paginya pasti BPJS dulu di rumah sakit, di PKM di Darmais. Lalu sorenya praktek swasta, antara di rumah sakit Pondok Indah Puri atau di Suci Hospital. Suci Hospital. Iya. Ya, kalau ngomongin bagi waktu untuk keluarga, memang itu yang sesuatu yang terkadang terlewatkan ya. Dan itu yang kalau kami mungkin generasinya sudah mulai lebih menyadari bahwa banyak nasihat-nasihat dari senior tentang pekerjaan dan keluarga, itu kami terima gitu dari senior kami sendiri. Dan generasi saya sih dan teman-teman saya, atau mungkin bukan generasi kali ya, saya dan teman-teman saya dekat dengan banyak guru-guru dan mengingatkan kami tentang itu. Contoh satu hari kerja saya sebetulnya, saya akan mulai sekitar jam 6 atau jam 5 pagi untuk membaca dulu tuh di rumah. Ada ilmu baru apa, atau saya harus menulis atau mengingat ilmu-ilmu apa, revisi dari hari sebelumnya. Terkadang kita menjalani operasi, bertemu pasien baru, terutama kita mendapatkan banyak ilmu. Pasien pun sebetulnya sebuah guru. Dan kemarin saya bertemu pasien seperti apa aja, terkadang saya subuh itu saya baca ulang dulu. Sekitar jam 7 itu biasanya akan berangkat ke Darmais. Sampai di situ akan seharian tuh, karena kan kita praktek dulu, nanti koordinasi juga dengan teman-teman di situ. Saya pegawai negeri di Darmais, saya ASN. Sebagai PNS ya bukan hanya kadang kita merawat pasien, tapi kita juga harus kolaborasi dengan banyak instalasi lain gitu. Sampai sekitar jam 3, jam 4. Lalu mulai tuh praktek sore, tergantung hari. Ada yang praktek sorenya lagi di
Pondok Indah Puri, ada yang lagi di Seci Hospital. Iya. Selesai saya praktek sore itu biasa jam 6, jam 7. Biasa di antara perpindahan rumah sakit itu jam 3, jam 4 baru makan tuh pertama kali. Iya. Setelah jam 7, jam 8 selesai, saya akan kembali lagi ke Darmais karena spesialisasi saya banyak emergency. Biasanya sengaja itu saya tunggu dulu, nanti malam hari saya selesaikan pasien-pasien emergency itu. Sampai sekitar jam 9, jam 10 baru jalan pulang. Sampai di rumah terkadang masih ada rapat sih sampai jam 12 malam. Gitu. Via Zoom biasanya ya. Nggak sehat ini Zoom sebetulnya. Saya sejak ada Zoom ini malah rapatnya semakin repot. Betul. Iya, tapi tadi untungnya kami banyak senior yang mungkin ya baik dan memberitahu kami ya ini kamu kerja tapi jangan lupa kamu kerja untuk apa, untuk keluarga, dan itu lebih berusaha disisipkan. Jadi sebelum berangkat sedikit lebih terlambat memang sekitar jam 7. Biasa jam 7 itu harusnya sudah sampai gitu. Tapi biar seiring anak berangkat sekolah ketemu dulu. Nanti jam 10 walaupun sudah tidur tetap ngelihat dan sempat sambil rapat ya masih ngobrol sama istri. Untuk weekend Sabtu biasa saya masih ada kerjaan di pagi hari, tapi Minggu dan Sabtu sorenya selalu buat keluarga gitu. Dan kebetulan saya beruntung punya senior dan juga manajemen atau direksi yang mendukung itu. Jadi waktu cuti saya lumayan fleksibel. Bila anak-anak ada event khusus seperti pengambilan raport atau ulang tahun, saya mudah mendapatkan cover dari sejawat saya dan bisa masih ngeluangin waktu sih. Jujur saya itu nggak melihatnya dari segi dedikasi ya. Ketika saya sekolah, saya itu beruntung di UI bisa melihat banyak divisi. Dan saya rasa saya suka nih sama, sebetulnya saya suka waktu itu ada beberapa. Salah satunya saya pengen ke Timur Tengah tuh, saya pengen jadi dokter di medan perang. Marahlah orang tua, kamu udah disekolahin, pergi pula ke sana. Nah, yang kedua saya lumayan suka ingin jadi dokter ke puskesmas ya. Waktu itu kita juga ada tuh spesialisasi untuk itu. Nah, namun ya nggak disetujui juga gitu. Akhirnya ya pastikan kita sebagai anak berusaha mendengarkan kata-kata keluarga dan orang tua. Yang ketiga saya rasa saya lumayan suka bedah toraks atau bedah di jantung dan paru, dan itu diamini ya saya coba magang, dan dari irama hidup, dari ilmunya sejak saya masuk saya sangat menyukai sih. Memang kesannya klise ya, tapi yang saya paling ingat itu ketika saya mau lulus, saya sedang operasi bersama salah satu senior dan dia bertanya sih, sebetulnya simpel ya, kalau kamu meninggal nih, ternyata kamu hidup lagi, kamu bakal milih jadi ini lagi nggak? Jadi bedah toraks lagi nggak? Waktu itu saya jawab iya sih. Bukan karena menyenangkan hati beliau ya, karena memang iya jawabannya gitu. Dan ya sejak saat itu saya baru sadar juga, iya ternyata saya suka banget sama pekerjaan ini gitu. Pekerjaan yang di satu sisi bisa membantu saya menghidupi keluarga, di saat bersamaan kalau dijalani dengan baik bisa nabung amal gitu. Sesuatu yang wah udah deh jalanin baik aja, kamu dapat amalnya, kamu dapat rezeki untuk keluargamu juga. Dan irama hidup itu Pak yang pas dengan saya dan saya suka. Jadi itu mungkin bukan dedikasi ya, tapi itu menjadi bagian dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau ditanya ya, kamu itu menjelaskan dirimu seperti apa ya? Saya seorang ahli bedah toraks gitu. Itu bagian dari diri saya sekarang. Jadi bukan dedikasi tapi udah
itulah dokter. Itulah saya gitu. Dan gitu, ya beruntung sih bisa mendapatkan satu karir dan diizinkan berkarir di sesuatu yang saya ya nyaman. Jadi bukan sesuatu yang terbebani. Iya. Kalau mungkin nggak semua orang sama ya, cuman kalau saya merasa ini saya bagiannya ini saya suka. Jadi saya nggak merasa ini satu pekerjaan. Tinggal berusaha aja sih, walaupun terkadang masih kurang. Tapi usaha lagi. Sebagai dokter, apa sih filosofi Dr. Hafiz? Baik buat pribadi maupun buat pekerjaan dan profesi. Kalau filosofi sih saya jalanin aja sih Pak. Saya nggak punya filosofi tertentu. Saya berusaha bergerak di azas manfaat. Dimanapun saya ditempatin, semoga itu bisa bermanfaat. Bagi itu untuk pasien, bagi diri sendiri, bagi teman-teman di direksi yang menyelenggarakan satu rumah sakit, pasti mereka juga ada tekanan sendiri. Itu aja sih paling, tapi nggak ada kata-kata mutiara atau apa sih, nggak ada. Saya yakin di semua profesi pun itu tidak jauh berbeda dan tidak kalah mulia ya. Iya. Saya rasa asal kita bisa menjalani dan menyukai aja. Iya. Nah, terakhir dok, ini mungkin sebagai ASN agak repot juga menjawabnya. Harapan dokter terhadap kondisi sebagai ASN dan ditanya tentang kedokteran di Indonesia, saya rasa kita harus bagi menjadi beberapa tingkatan dulu ya. Kalau kita lihatnya dari segi yang paling penting, yaitu dari segi pasien, kita harus melakukan banyak pengejaran atau kita harus lebih banyak bekerja keras agar semua rakyat Indonesia itu bisa lebih terlayani dengan baik. Dari mau itu dari jumlah pasukan korps kita sebagai dokter, mau itu kualitas pelayanan kita dari segi ilmu maupun segi etika dan juga empati atau berbicara dengan pasien kita gitu. Tapi yang saya lihat akhir-akhir ini banyak usaha ya dari teman-teman sejawat sendiri, dari himpunan, dari juga pemerintah untuk ke arah situ. Iya. Cuman harapan saya agar bisa lebih bersama-sama. Karena sebetulnya semuanya berharap hal yang sama sih. Memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat gitu. Cuman terkadang koordinasinya sudah baik, cuma bisa lebih padu lagi. Karena banyak sekali orang yang pintar yang jauh lebih pintar dari saya, yang nggak kayak saya lah, yang tahu tuh lebih banyak, dan mereka itu kan wah idenya luar biasa sekali gitu. Saya sebagai ASN tentu mendukung mereka semua, tapi kalau yang saya lihat sampai mereka bisa bersatu itu pasti kita maju banget. Menurut saya ya.